Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai normalization. Dan ini sebenarnya menjelaskan seluruh dari topik 2 di normalization. Jadi mungkin dari pertama kita akan jelasin sedikit regarding asset transactions. Jadi di sini asset itu standar yang memastikan kalau misalnya database kita itu sehat atau enggak. Kayak misalnya ada gangguan eksternal kayak sistemnya crash atau transaksi yang dilakukan banyak banget. Ini basically aset uh, menetapkan kalau misalnya database kita itu kuat lah dan tidak ada hal-hal yang faulty. Nah, kita bisa jelasin ke kayak salah satunya dulu di atomicity. Ini basically means all or nothing. Ini kayak sebuah transaksi itu kan biasanya kayak terdiri dari insert, update, sama delete. Kalau di sini atomicity itu kayak menjamin kalau misalnya salah satu angka yang gagal, nanti kita masih aman lah transaksi kita gitu. Kayak misalkan gue transfer 500.000 ke adik gue gitu. Terus berarti saldo yang dimiliki sama saya itu 500.000 dikurangin. Terus nanti adik gue tambah 500.000. Tapi kalau misalnya ada sistem yang gagal tiba-tiba, nanti ya saldonya semua kembali gitu. Nggak bakal tiba-tiba hilang. Terus yang kedua itu ada consistency, di mana database itu harus selalu berpindah dari satu status yang valid ke status yang valid lainnya. Nah itu what does that mean? Itu basically um, semua constraints atau aturan seperti primary key, foreign key, sama check constraints itu semuanya harus dipenuhi. Kayak misalnya di database kampus UI ada aturan seperti kayak constraint bahwa IPK tidak boleh lebih dari 4.0. Nah, di sini jika admin yang mencoba menginput IPK 4,5, ini mungkin kayak salah ketik atau gimana, database ini akan menolak dan transaksi akan menolak transaksi. Jadi secara otomatis nggak bisa, dan ya database kita masih konsisten lah, IPK itu masih di bawah 4. Nah, next itu ada isolation. Basically ini memastikan bahwa transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu. Nah, hasil dari transaksi yang belum selesai ini tidak boleh terlihat oleh transaksi yang lain gitu. Ya misalkan gue sama adik gue itu sama-sama mencoba membeli tiket apa lagi itu, tiket nonton konser. Terus kita barengan gitu. Nah, database ini akan kayak mengisolasi transaksi antara gue sama adik gue. Terus kalau misalnya ada yang kayak kita sama-sama ngebooking itu nanti kayak jadi queue gitu, nggak mungkin barengan. Jadi akan memproses punya saya dulu, terus adik gue, terus kalau misalnya gue udah ambil dan itu terakhir, ya udah nggak bisa lagi adik gue gitu. Dan terakhir ada durability. Itu kayak ini cuma apa ya, misalkan transaksi udah berhasil, data tersebut itu harus tetap ada lah. Kalau misalnya uh, bahkan harus ada kalau misalnya ada kegagalan sistem kayak misalnya mati lampu atau server restart. Nah, ya kayak itu, kayak misalkan kalau misalnya gue save suatu dokumen ke dalam komputer gue, sistem ini pasti kayak kasih konfirmasi data tersimpan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mati lampu atau apa, server ini pasti tetap menyimpan walaupun ada yang anomali lah gitu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke penjelasan anomalinya kayak gimana. Kalau misalnya insertion anomali ini basically kayak ketidakmampuan untuk memasukkan data tertentu karena ada bagian data lain yang belum tersedia. Nah, padahal ini dua entitasnya itu yang berbeda. Kayak misalkan ada tabel ya, ada tabel namanya mahasiswa underscore course or something gitu. Ya isinya kayak NPM, nama, kode course-nya, nama course-nya apa. Nah, masalahnya kalau misalnya ada kampus yang punya mata kuliah kayak misalnya AI Revolution gitu, tapi belum ada mahasiswa yang mendaftar. Ya karena NPM itu adalah bagian dari kunci utama yang tidak boleh kosong, kita tidak bisa mendaftarkan mata kuliah baru tersebut ke dalam database sampai ada mahasiswa yang mengambilnya itu. Nah, next itu ada deletion anomaly. Ini basically hilangnya informasi yang penting yang tidak diinginkan secara tidak sengaja gitu. Kayak nggak sengaja lah. Kayak misalnya menggunakan tabel yang sama.
misalnya hanya ada satu mahasiswa yang bernama Budi yang mengambil mata kuliah geologi. Misalkan Budi ini membatalkan matkul tersebut dan datanya dihapus, maka informasi bahwa kampus memiliki mata kuliah geologi ini tiba-tiba terhapus juga. Nah, itu ada anomaly deletion lah gitu. Next, ada update anomaly. Ini basically ketidakkonsistenan data yang terjadi karena ada pembaruan data yang berulang, tidak dilakukan di semua tempat. Misalkan ada seorang mahasiswa namanya Danish. Nah, ini dia pindah alamat nih. Uh, Nama Danish ini muncul di 50 baris karena ia mengambil 50 mata kuliah yang berbeda gitu. Jika admin hanya mengubah alamat Danish di 45 baris dan lupa 5 baris sisanya, database ini akan memiliki kayak dua alamat berbeda untuk orang yang sama. Nah, ini jadi inconsistent data lah. Nah, next kita ada database normalization. Jadi yang pertama ini ada first normal form. Itu syaratnya setiap kolom itu harus atomic atau satu nilai dan tidak ada grup yang berulang. Kayak misalkan hal yang buruk itu ada kolom telepon or like a phone number and isinya itu ada 0812 atau ada 0857. Ini enggak atomic. Jadi 1NF ini akan memisahkan semua barisnya, jadi kayak telepon phone number 1, phone number 2 dan lain-lain. Next kita ada second normal form. Ini basically kalau misalnya sudah 1NF dan tidak ada juga partial dependency, yaitu semua kolom non key harus bergantung pada seluruh primary key, bukan cuma sebagian. Misalkan tabel nilai dengan composite key, npm, nama course gitu. Atributnya itu nama mahasiswa sama grade. Nah, masalahnya di sini nama mahasiswa itu cuma peduli sama npm, tapi tidak peduli sama kode MK. Nah, ini namanya partial dependency. Solusinya itu untuk pakai 2NF, itu pisahkan menjadi dua table. Jadi ada tabel mahasiswa dengan npm sama nama mahasiswa, terus ada table course dengan npm dan kode mata kuliah sama grade. Nah, terakhir ada third normal form. Ini berarti sudah 2NF dan tidak ada transitive dependency, yaitu kolom non key tidak boleh bergantung pada kolom non key lainnya. Misalkan ada table seperti karyawan gitu, ada ID karyawan, nama, ID debt sama nama debt. Masalahnya di sini ID karyawan itu yaitu key-nya untuk menentukan ID debt. Lalu ID debt ini menentukan nama debt. Jadi nama debt ini bergantung pada ID karyawan lewat jalur kayak transitif lah gitu. Nah, solusinya kita pisahkan aja karyawan, table karyawan dan table department. Jadi ada ID karyawan, nama sama ID debt di table karyawan, terus ada ID debt sama nama debt di nama departemen. Jadi sesimpel itulah, 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4, 8 kali 8 itu sama dengan 6 kali 4. Dan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.